Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjelaskan perbankan syariah yang penting dalam isu-isu terakhir ini, yaitu tentang digitalisasi perbankan. Ini menambah pandangan Anda, sharing informasi saja. Sebelum saya lanjutkan, tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat, nikmat, sehingga kita bisa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari, kita dapatkan, bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengharap ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Ini langsung saja saya menjelaskan tentang digitalisasi perbankan syariah dan sekarang gerbang pembayaran nasional GPN itu sudah sangat di telinga Anda, bahkan Anda sudah menjalankan setiap hari. Oke, lanjut. Bahasanya sekarang ini apa itu tantangan kita ada digitali perbankan syariah, apa yang harus kita lakukan. Peraturan perbankan sudah ada, BI nomor 19/8 PBI 2017, gerbang pembayaran nasional. Sekarang makanya ATM itu sekarang sudah ada chipnya, pembayaran sekarang hanya pakai ATM, satu ATM saja sudah bisa. Ini Anda lihat sendiri aturan-aturan ini, sehingga saya tidak terlalu panjang. Ini merupakan pembukaan transaksi Visa Master, yang mana GPN ini merupakan jaringan lokal dalam negeri yang memudahkan masyarakat yang ingin bertransaksi pembayaran elektronik non-tunai di toko atau merchant untuk semua instrumen bank. Memang terintegrasi jadi satu gitu. Contohnya adalah seperti ini, sudah ada chipnya, seperti itu. Ada chipnya, ini juga ada chipnya. Oke. Ini kelebihannya adalah mendorong perluasan gerakan nasional non-tunai GNT dan mengembangkan perbankan nasional berbasis elektronik gitu ya. Pembiaya transaksi dinilai turun menjadi 1% karena lebih enak gitu ya. Masyarakat tidak membawa tunai dalam jumlah besar, seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi. Apalagi sekarang pembayaran semua sudah terkoneksi dalam satu saja, sehingga kita tidak membawa uang tunai box satu tas, tidak lagi khawatir terhadap rampok atau apa. Masyarakat dapat bertransaksi aman, nyaman dengan dilengkapi fitur yang berstandarisasi. Ya, tinggal mencet saja. Sekarang dari HP, masyarakat tidak dikenakan biaya oleh toko, dikenakan penetapan tarif kepada pedagang oleh bank. Ini sudah ada kesepakatan. Oke, lanjut. Mengapa perbankan perlu melakukan transformasi digital? Ya. Ini memang sudah tren, sudah saya katakan berkali-kali bahwasanya sekarang teknologi disruptif, teknologi informasi 4.0 sangat cepat, dan memang itu menuntut kita untuk
digital. Customer behavior, perilaku customer sekarang juga customer behavior ya, perilaku dari pelanggan, membutuhkan layanan yang lebih cepat, lebih baik, murah, dan lebih ramah lingkungan. Antri berjubel di bank sekarang sudah bukan zamannya lagi. Yang sulit, lama gitu, bukan zamannya lagi. Sekarang bagaimana layanan itu cepat, baik, murah, ramah. Mereka tinggal hanya di rumah, tinggal memencet apapun, pembayaran apapun bisa terlaksana. Ingin makanan, sekarang juga tinggal pencet HP, makanan sudah berada di depan rumah. Pesan baju tinggal pencet, pedagang-pedagang online shop, unicorn yang ada itu baju yang kita inginkan juga sudah berada di depan rumah. Kompetitor lebih agresif berasal dari luar industri perbankan syariah. Ini mengakibatkan ini yang lingkungan eksternal yang menyebabkan kita harus berbenah diri kepada digitali perbankan. Ketahanan dan reality proses sistem sekarang, karena sistemnya mengharuskan begitu, perbankan harus juga berbenah diri dari ketahanan dan reliabilitas proses maupun sistemnya. Oke, lanjut. Saat ini dunia termasuk Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 gitu ya. Cepat, ini harus mengotomasi dan digitali industri, memang sekarang otomatis ya. Aspek fisik digital maupun biologis. Yang sudah saya katakan, sekarang memanfaatkan big data, cloud computing, dengan serba komputer, artificial intelligence, kemudian Internet of Things, berpikirnya sekarang pakai internet, robotic process, pembayaran yang langsung ini instant payment, blockchain, machine learning. Machine learning pembelajaran memakai mesin. Tidak lagi ada kelas, ada bangku gitu ya. Tinggal sekarang melihat HP-nya masing-masing. Hal tersebut didukung potensi digital Indonesia yang sangat besar. Populasi digital 4 tahun, ini komunikasinya lebih besar di Facebook, kemudian terbesar pertama di Asia Pasifik, di Indonesia Facebook. Kemudian pertama Instagram, daily 1 hour globally. Sekarang setiap hari sudah pakai digital. Pertumbuhan digital ekonomi yang besar. Kemudian ini 5 tahun terakhir, ini penetrasi tekanan dari internet begitu besar. Kemudian 2016-17 komersi digital juga meningkat 240%. Fintech ini juga naik di 2012-2017. Ini dari 2020 ini perlu ini surveinya masih dilaksanakan di antara 2012-2017. Kemudian 3 peluang yang signifikan, keuntungan di negara kita bisa naik. 4 unicorn ada di Indonesia yang besar ini,
Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, itu sudah sangat besar. Oke. Di Indonesia perbankan hal tersebut telah mendorong perubahan customer. Ini jelas penetrasi perbankan digital untuk transaksi dan layanan. Singapura ini dari 2011 ke 14. 56, 9, kita lihat di Indonesia saja lah. Indonesia dari 5 sampai ke 36. 3 tahun itu hampir 7 kali lipat ya, 7 kali lipat. 94 transaksi Bank Mandiri yang dilakukan melalui digital channel. Ini yang non digital. Ini non digital. Sekarang terakhir 2017. Tinggal 6% saja yang pelayanan non digital. Nasabah menuntut layanan yang cepat, mudah, murah, aman, dan reliable. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang COVID-19 tidak ada pelayanan yang berjubel-jubel gitu ya. Untuk menghadapi hal tersebut, digital transformation sektor perbankan ada hal yang mutlak. Itu hal yang mutlak gitu. Banking is no longer somewhere you go, it's something you do. Bank itu harus mengadopsi sekarang digitali perbankan. Bank yang melakukan transportasi mengadopsi konsep digital banking diprediksi meningkatkan return on equity hingga 18%. Tidak lagi merupakan pilihan, sekarang sudah melainkan keharusan, wajib. Perbankan itu harus berbenah diri kepada digital. Digital transformation di BMRI difokuskan pada hal berikut. Ya, jelas harus sistemnya modern. Sekarang bisnisnya juga ini, apalagi seorang bisnismen yang menuntut proses itu cepat. Kalau tidak cepat nanti diserobot yang lain. User experience innovation, ya, menggunakan sosial media, channel produknya, kemudian customer centric solution sekarang harus memenuhi kebutuhan konsumen keinginan apa, itulah yang kita layani. Kemudian membangun partnership. Nah, ini sudah kebutuhan ini membangun partnership. Oke. Yang pertama, memodernisasi sistem dan digitalisasi proses mendorong availability dan reliability back-end service. Optimize it, ini yang upgrade core system, ya, business process reengineering, by marketing analytic capability, modernize hardware and software. Ini yang yang harus dilakukan. Seperti tadi ini Indonesia, sekarang ini Inggris gitu ya. Bank Mandiri terus ini customer experience, pengalaman dari customer Mandiri ini yang terus berinovasi membuat layanan perbankan yang cepat, mudah, murah, aman, dan dapat diandalkan gitu ya. Cash, money, online payment, transfer online, internet banking, ATM card machine, saving account, deposit, safe deposit box, investment fund. E-money, e-tol itu sudah Mandiri debit, sekarang memang udah cepat ya. Mandiri tol itu juga ada banyak. Oke. Maverick sosial media untuk berinteraksi dengan nasabah secara aktif. Mereka sudah buat Instagram, Line, YouTube, Twitter, kemudian Facebook. Solusi yang diberikan berubah dari produk centric menjadi customer centric yang fit dengan kebutuhan nasabah. Individual customer, ada My Shopping, My Entertainment,
my education, my health, my family, friend, my home, my business, my travel, my finance, my wealth. Itu tuh mandiri customer, company customer, individual customer itu kebutuhan pribadi, sekarang perusahaan. Capital marking need, jelas ya. Permodalan, solution for employer, solusi kepada karyawan, distribusi financing, kemudian solution cash management, trade perdagangan, foreign exchange berarti ekspor impor ini. Itulah dari company customer. Ini dari customer centric solution. The multi-finance, insurance, Islamic banking, venture capital, nice banking, remittance, trade finance, treasury, kemudian investment banking, security, multi-finance. Pelayanannya sekarang pakai Mandiri Group Customer Centric One Stop Final Service Provider. Itulah sudah banyak call center, analisis data, sosial media, email, messenger, mobile, ATM, branch, self service, ini website. Sekarang semuanya sudah pakai digital. Partnership sekarang berikan holistic final service kepada ekosistem nasabah yang berkembang. Partnership menjadi hal yang mutlak. Dukungan modal startup company, UMKM berbasis digital, wirausaha mandiri dan inkubasi. Dukungan langsung kepada bisnis Mandiri Group. Beberapa hal kritik untuk mendukung digitalisasi perbankan. Jelas ini harus menyampaikan SDM seperti yang sudah saya katakan, data analisis, business analysis, digital edukator. Sekarang pembelajaran pun juga pakai digital. Sharing skill, solution sharing skill, talk analytic, sektor spesialis. Silakan dianalisis sendiri kebutuhan itu sudah saya katakan di YouTube saya awal. Memperkuat resilient dan continuous system. Nah, ini cyber security-nya, polisinya, harmonisasi polisi dari regulator untuk mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi sehingga tetap melindungi konsumen dan industri. Inilah yang dibutuhkan. Itu informasi yang saya sampaikan tentang digitalisasi perbankan, tantangan-tantangan perbankan yang harus kita sambut. Sekali lagi, risiko tidak bisa dihindari, tetapi harus dijalani. Risiko dianalisis, ya, akan dianalisis dari segi internal maupun eksternal tantangannya, sehingga kita tidak ketinggalan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.